Selamat malam saudara, salam jumpa kembali dalam BM News Jumat 25 Maret 2022 dengan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Hendrik Tuatubun. Kita ke informasi pertama. Anggota Komisi 3 DPR RI usul koruptor di atas 100 miliar rupiah dihukum mati. Usulan tersebut disampaikan Habibur Rahman yang adalah salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampisdus Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret 2022. Politisi Partai Gerindra itu meminta Kejaksaan Agung membuat kategorisasi yang lebih lengkap dan rigid soal tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor. Dia mengusulkan koruptor yang merugikan keuangan negara lebih dari 100 miliar rupiah dituntut hukuman mati atau minimal pidana seumur hidup. Menurut Habibur Rahman, kategorisasi penghukuman ini penting untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Tidak hanya efek jeranya, kategorisasi penghukuman ini dapat memaksimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam kesempatan itu, Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kejagung yang menuntut denda atau pengembalian kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi besar. Namun menurutnya, agar lebih tertata dengan rapi ke depannya, perlu dilakukan standarisasi atau kategorisasi penghukuman atas tindak pidana korupsi. Kita ke informasi berikut. Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden memberikan bantuan uang tunai kepada para pedagang serta memborong dagangan mereka. Dalam kunjungan kerjanya, orang nomor 1 di Indonesia itu juga meninjau Pasar Penfui di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 Maret 2022, yang akhirnya mengundang antusiasme masyarakat sekitar. Saat meninjau pasar, Presiden juga memberikan bantuan tunai untuk para pedagang di pasar itu. Diketahui, Presiden memberi amplop pada para pedagang dengan berisi uang senilai 1,2 juta rupiah. Bantuan tersebut sengaja diberikan agar para pedagang dapat mengembangkan skala usahanya. Selain berbincang-bincang dengan para pedagang, Presiden pun memilah-milah barang dagangan. Dia langsung memborong dagangan para pedagang sayuran seperti daun singkong, bunga pepaya, dan 2 bungkus kacang mentah. Presiden juga turut membagikan kaos hitam kepada masyarakat. Sejumlah pedagang pun terlihat antusias untuk berfoto dengan kepala negara. Kunjungan Presiden ke Pasar Penfui menjadi agenda kedua dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Presiden meresmikan penataan kawasan Kota Kupang di 3 lokasi guna menambah destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi terakhir. Menteri Sosial sebut anak Papua bukan anak gunung atau anak pantai, tetapi anak Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku sedih dengan penyebutan anak Papua sebagai anak gunung dan anak pantai. Menurutnya, itu bukan label yang tepat untuk mendeskripsikan anak-anak Papua. Pengakuan itu disampaikan Risma saat meluncurkan bantuan berupa motor listrik dan kapal fiberglass untuk masyarakat Papua di kantor Distrik Navigasi Jayapura, Rabu 23 Maret 2022, seperti diberitakan merdeka.com. Risma juga memberikan motivasi kepada generasi muda Papua bahwa mereka berhak untuk sukses. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka dalam pembuatan motor listrik dan kapal fiberglass hasil kerjasama Universitas Cendrawasih dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Risma menegaskan semua generasi bangsa dapat sukses sekalipun bukan dari kalangan berada atau kaya raya, termasuk anak Papua. Dia berharap tidak ada lagi sebutan anak gunung dan anak pantai yang dinilai mendiskreditkan potensi yang dimiliki anak bangsa. Risma juga meminta agar seluruh anak Papua agar berani dan yakin dalam meraih mimpi dan kesuksesan tanpa mengecilkan diri di hadapan masyarakat lainnya. Lanjut Risma, anak Papua harus percaya diri bahwa semua mimpi kalau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dan berusaha pasti akan terjadi.
Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BM TV. Jangan lupa terus mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujizat.com. Saya Hendrik Tuatubun pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam BM TV. Berita Mujizat TV.